dan hasilnya sudah ada di sini. Untuk yang pertama mungkin saya bisa minta tolong kepada Bapak Ibu Guru bisa membacakan untuk Bu Feni. Untuk yang pertanyaan nomor 1, minta tolong. Yang nomor 1, kita memimpikan murid yang ini ada 6 jawaban. Yang pertama, yang rajin 5 jawaban, yang rajin belajar dan bisa mematuhi peraturan sekolah. Kedua, saya memimpikan anak yang berkarakter atau berbudi luhur, bercita-cita tinggi dan ceria bahagia. Yang ketiga, memimpikan murid yang mempunyai karakter baik, mengembangkan minat dan bakatnya, pintar dan dapat bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, murid impian saya adalah murid yang berbudi pekerti, beradab baik, rajin beribadah, santun. Selain itu, saya hadapi tantangan sosial saat ini dan masa depan. Dan yang terakhir yaitu berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Jadi, terima kasih Bu Feni. Jadi intinya untuk jawaban yang nomor 1 rata-rata kita menginginkan murid yang berbudi pekerti luhur. Untuk yang pertanyaan kedua, mungkin untuk pertanyaan kedua mungkin saya bisa sendiri ya. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama menjadi manusia yang cerdas. Yang kedua, tidak ada murid yang bodoh. Yang ketiga, unik. Dan yang keempat, berpotensi. Dan yang kelima, berhati tulus. Dan selanjutnya ada yang masih bisa dibutuh. Anak yang mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing akan kita arahkan ke hal yang positif. Murid adalah anak yang unik dengan berbagai keistimewaan, bakat atau potensi masing-masing sebagai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nah, di sini ada berbagai macam opsi jawaban atau pendapat dari beberapa guru, yang mana ada pendapat yang pertama yaitu mengutamakan karakter yang baik, kemudian mengutamakan kedisiplinan, dan yang ketiga pelayanan yang terbaik untuk warga sekolah. Kemudian selanjutnya mengutamakan pendidikan karakter, pengembangan bakat dan minat, serta peningkatan sikap keagamaan. Dan yang terakhir di sini ada yang mengutamakan pendidikan karakter dan juga adab yang baik. Jadi dapat disimpulkan Pak Opan bahwa asumsi-asumsi dari Bapak Ibu guru yang ada di lembaga ini bahwa ini menginginkan atau mengutamakan pendidikan karakter seperti itu di sekolah ini. Terima kasih. Akan membacakan jawaban dari pertanyaan keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama, mereka sedang berproses dan belajar dengan bantuan atau bimbingan Bapak Ibu guru. Mereka sadar bahwa dengan sekolah mereka akan mendapat pelayanan sebaik-baiknya dan selayak-layaknya. Yang kedua, mempunyai karakter yang berbeda-beda, dan kita sebagai pendidik atau guru wajib mengarahkan yang lebih baik. Yang keempat, yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah merupakan proses penting untuk menggapai cita-cita. Peran guru akan membantu memecahkan masalah pada dirinya. Yang terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak di sekolah sedang belajar dengan bantuan Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kemampuannya. Itu kita menginginkan murid yang sadar bahwa sekolah itu penting bagi untuk kehidupan yang akan datang. Dan untuk pertanyaan yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk saya bisa mentolong kita Bu ya. Nomor 5, saya bacakan dulu untuk pertanyaannya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, jadi di sini ada beberapa jawaban. Yang pertama akan saya bacakan. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa bakat minat peserta didik dapat dikembangkan dengan baik atau secara optimal. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwa memberikan pelayanan serta
pembelajaran kepada siswa sesuai latar belakang, karakteristik, dan potensi, maka akan tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, bisa membantu meraih masa depan atau cita-cita siswa. Yang keempat yaitu untuk bisa mengantarkan yang lebih baik, misalkan anak sikap pembelajarannya, misalkan anak suka di pembelajaran IPA, jadi kita sebagai guru wajib mengarahkan atau membimbing anak itu untuk lebih mendalami pelajaran IPA. Kemudian yang terakhir yaitu kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk meningkatkan pembelajaran dan pendidikan untuk peserta didik baik dari akademik dan non akademik. Itu cukup. Ini paham bahwa monggo Pak Rosid keluar. Dapat bagian Pak Kepala Sekolahnya. Jadi yang pertanyaan yang paling terakhir. Oh, pertanyaan yang ke-6 di sini sudah ada jawabannya. Setiap anak memiliki kemampuan dan keterampilan masing-masing, tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Kami paham bahwa dengan pemberian layanan optimal sesuai kebutuhan murid, mereka akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan penguatan karakter, maka tingkah laku siswa juga akan baik. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu guru menjadi fasilitator untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dan yang keempat, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap peserta didik berpotensi dan memiliki bakat minat yang unik. Dan yang kelima, kehadiran guru penggerak akan lebih mewarnai kemajuan sekolah. Berarti intinya harapan Bapak Ibu guru di sekolah ini dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6, yakin bahwa kita dapat mendidik murid untuk menjadi yang lebih baik dan untuk lebih berguna bagi masyarakat. Tidak menginginkan murid yang jelek, jadi menginginkan murid yang berpotensi baik di bidang akademik dan non akademik. Terusan kita sudah melakukan perumusan untuk membuat visi yang ada di sekolah kita. Yang pertama mungkin bisa kita sepakati untuk yang mana? Apa yang berbudi? Iya, karena di sini kan tadi ada berbagai macam asumsi, juga mengutamakan tadi itu ada yang dari segi apa ya? Kalau dalam Pancasila itu yang mengarah ke sila pertama, keagamaan, dan lain kan juga apa? Allah dan juga itu kan masuk ke dalam keagamaan. Jadi bagaimana jika yang pertama itu kita mengarah ke sana? Karena kan sesuai dengan sila Pancasila yang pertama itu kan tentang ketuhanan lah, istilahnya seperti itu, religius lah ya Pak ya. Jadi aspek-aspek religius yang ada di pendapat-pendapat ini mungkin bisa dijadikan referensi untuk jadi nomor 1. Berarti untuk menjadi mewujudkan murid yang berbudi peserta didik, mewujudkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia gitu kan.